Karena bagaimanapun tauloka diri, meninggalkan tradisi budaya adat yang sangat sakral dan sangat baik, yang penting adalah nilai makna dari budaya itulah yang harus kita amalkan sebagai kehidupan kita sehari-hari. Tradisi adat budaya orang tua kita bisa kita laksanakan sampai hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan ini merupakan nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung bagaimana kita niatkan semuanya itu. Karena Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu hasil jadi ibadah tergantung dari apa yang kita niatkan, tekad kita apa. Maka digambarkan oleh tauloka 4 baru, selang-seling itu untuk menyatukan tekadnya masing-masing. Pemimpinan dari segalanya, dan pemusuhan, cintaka, menghubungi dan penghulu dan sebagainya, menyatukan tekad bersama di dalam mengemban agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah satu tekad kita dalam mengemban agama Allah, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau memang satu tekad kita, tergantung dari niat kita waktu melaksanakan apapun yang kita lakukan. Para hadirin inna babul yang saya hormati, tradisi budaya adat istiadat, terutama memperingati maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, ini merupakan tradisi adat istiadat yang sangat sakral menurut dewe. Dari karena itu jangan dikotori lagi dengan hal-hal yang mungkarot, dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena bagaimanapun tauloka diri, meninggalkan tradisi budaya adat yang sangat sakral dan sangat baik, yang penting adalah nilai makna dari budaya itulah yang harus kita amalkan sebagai kehidupan kita sehari-hari. Makna tradisi budaya adat istiadat kita, filosofinya sangat tinggi sebenarnya. Mulai dari merebut Marasidone, ini orang tua kita mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam hidup bermasyarakat kita harus bersama-sama, sekedik pada sekedik, merebut tauloka diri, saling tolong menolong. Si mendiang kayu jauh kayu, mendiang nyuh jauh nyuh, mendiang gula jauh gula, mendiang beras jauh beras, mendiang manuk jauh manuk, mendiang kok menarak jauh kok, begitu. Ini nilai kebersamaan inilah yang sangat diutamakan oleh orang tua kita. Jadi apapun yang kita lakukan selama kita bersama-sama satu tekad, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Maka nilai budaya ini sangat penting kepada kita semua. Maknanya itu yang harus kita amalkan. Tradisi budaya mari kita pertahankan. Yang lebih penting lagi nilainya itu yang harus kita amalkan. Namun tentu amalan marak sekali tradisi budaya itu lokata, insya Allah tradisi yang islami, makna yang harus kita lakukan, mulai mengubur dan sebagainya, membawa kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah hebatnya kita keluarga society ini, belemak besok beras dengan secara bersama-sama, dan waktu besok beras diiring dan sebagainya. Kubik polo kok kermean, sang musuhnya tolok dilai, sanggak atau air beli, itu mungkin salainan dari air beli. Maka secara otomatis tauloka diri sedang mengamalkan ilmu fikih sebenarnya. Karena bagaimanapun malam benda itu beli, ya harus beli kan besok begitu jamak-jamak. Rokok kermean apa kan? Rokok kermean itu. Disitulah kita itu sekaligus untuk mengamalkan ilmu tasawuf, itu ilmu usul, kemudian ilmu fikihnya. Marskadi yang kita laksanakan sekarang ini memajang. Ini menggambarkan kehidupan kita di akhirat besok. Bahwa di sini tempat ini, mari kita semua adalah untuk nyawa kita, untuk akhirat. Jarak putih-putih bersih untuk akhirat. Nah lainlah untuk majang berugah. Nah di situ harus dihiasi, karena bagaimanapun kehidupan kita dari awalnya bersih, marak kereng putih dulu. Tetapi setelah kita sampai di dunia, maka kita dikotori dengan mainan-mainan dunia itu. Maka kalau kita terlena dengan mainan itu, talut-talut rugi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai gambaran konteks ibadah. Suci bersih ini khusus untuk ukhrawi. Dari kata niki bulan Maulid niki sebenarnya, namun terbaca memang maknanya sangat dalam masalah Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
Cuma kadang-kadang yang mempidatokan, yang menceramahkan, yang menguraikan masalah maulid hanya sebatas Nabi Muhammad dilahirkan hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, sebatas itu. Oleh termasuk sedih, ya berani diri. Taman tak SMP Sanawiyah, ya yang berani diri. Taman tak Aliyah atau SMA, nggak ya yang berani diri. Taman tak perguruan tinggi, nono yang berani diri. Lalu kapan kita mau memahami tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Ya pun lamun tahu loka diri, apa nih? Kah pada mengaji dia nih loka. Sebenarnya mengaji dengan bahasa diri. Kalau bahasa Indonesianya kan mengkaji ini. Silahkan mengkaji, kajilah itu semua. Jangan hanya memahami Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Mari kita kaji semuanya itu. Kalau betul-betul kita kaji itu, makna maulid itu sungguh sangat dalam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin. Bahasa itu Arab, Isnin nih, bahasa itu Arab. Bahasa diri apa kan Isnin? Dua, kan gitu. Isnin artinya dua. Ahad, kamu bahasa diri apa? Kesuke. Maka bahasa itu, bahasa Arab, khususnya nama hari ini kan bahasa Arab. Ahadun atau wahidun, isnaini, salah satun, arbaatun, khomsatun, sitatun, sab'atun. Kan bahasa diri kan anu. Singkat bahasa diri. Ahadun di bahasa itu Arab, ya itu ahad. Isnaini itu Arab, dan kita Senin kan kita. Salah satun itu Arab, kita singkat Selasa. Arbaatun itu Arab, kita singkat jadi Rebu. Khamsatun itu Arab, kita singkat kena Kemis. Nah, Jumatun, kenapa tidak mengatakan sitatun di situ? Langsung mengatakan Jumatun. Ada apa sebenarnya di situ? Nah, ini yang harus kita kaji sebenarnya. Kubi apa kena Jumatun, dia kena sitatun. Kemudian baru Sab'atun. Sab'atun itu Sabtu, kan hari ketujuh. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah pada hari Isnin. Isnin artinya dua. Apa yang dua itu? Kan ini pengajian dulu kak diri. Cuma kadang-kadang sebut dulu kak diri. Mali ini. Sebut dulu kak diri. Sebenarnya sudah ada gambaran. Tinggal kita kaji. Ahadun, satu. Jadi kalau bahasa Arab mengatakan ahad, ini satu-satunya. Tidak ada yang lain lagi selain daripada itu. Lain lamun wahidun. Lamun wahid, ahadun. Wahidun. Lamun wahidun, jeluwe. Wahidun. Seke anu, wahidun, seke kocor, seke piring, seke gelas, seke rokok, seke ini wahid. Tapi kalau sudah mengatakan ahadun, tidak ada, kecuali yang ada hanya itu, darah si arah, dan si nono. Maka kalau bahasa agamanya ahadun, kapan itu ahad? Sebelum ada sesuatu yang ada ini, yang ada hanya satu itu. Siapa yang satu itu adalah Allah yang maha, gitu loh kan, yang maha, enggak narak dulu, dia pun ahadun. Biasa dalam mentolak diri, kalau digambarkan kan kosong di situ. Kemudian setelah digambar kosong, kemudian ada titik satu, gambar kosong ada titik dua. Ini punya makna bagi orang tua kita. Jadi kalau sudah ahadun, satu-satunya yang ada hanya Allah. Kapan itu? Sebelum ada alam. Sambiran alam, kullu ma siwallah. Selain dari Allah, semuanya disebut dengan alam. Maka tatkala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, maka satu-satunya yang ada, ahadun, satu-satunya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dining biasa nara Allah Subhanahu wa taala. Kan ini tidak tahu Allah taala. Kuntu kulsan bahtian. Aku ini adalah gedung yang tersembunyi bagi Allah. Dinding mesak ku berak kita, meleng ku tawa. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa khalaqtu khalqan. Maka Allah menciptakan satu makhluk likai a'rifuni, supaya makhluk itu mengenal aku bagi Allah. Maka tatkala Allah menciptakan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kenapa hari Isnin di jurusan lain-lain? Isnaini artinya dua. Kedua yang ada setelah Allah adalah Nur Muhammad. Begitu. Itu yang ada. Setelah Allah ada, baru ada Muhammad. Maka Nabi Muhammad dilahirkan hari Isnin, hari kedua.
kedua si arak Tuhan Allah adalah Nur Muhammad. Dinding wah dua arak saling anu sekali dua arak. Allah mengatakan, hai Nur Muhammad, aku yang menciptakan kamu. Nur Muhammad apa nih ya kan jadi dua arak. D, gue jadi yang jarang di Allah, D, gue jadi yang di Nur Muhammad, gue jadi yang di kan gitu. Lalu itu kan dia tutup bersual dan ini, dia tutup pekerjaan dan ini. Lalu itu gue data, main kutetan Muhammad, gue data, main saling petatan. Saya si kendaitan, tadi itu ciptaan. Namun si itu kendaitan, tadi itu yang menciptakan. Aukah nih? Saling sibuk peta gitu. Nur Muhammad menyembuk menjulu, Toto lain menyembuk, ndai tapi si Allah Ta'ala. Melau lain, kah petaku au, mak, dikubah jadi, kendaitan. Ampuk, melau lain menyembuk, sawe peta. Mak, apa baru kan kendaitan baik. Mendaya aku kendaitan baik. Namun kutokah, kari sita, kupeta, Nur Muhammad au. Allah bersembunyi. Di mana sembunyinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah bersembunyi pada orang yang mencari dia. Ya, kalau menyebut Allah Ta'ala. Kalau jadi tukang peta yang menyebut Allah Ta'ala. Totun nimu laudaya timu embat itu juga daita. Kenapa? Karena Allah bersembunyi pada diri Muhammad. Ya, bersembunyi dulu. Nah, ya, Nabi Muhammad dilahirkan hari kedua. Kedua yang ada setelah Allah adalah Muhammad. Tanggalnya adalah tanggal 12. Satu adalah Allah, dua adalah Muhammad. Tapi kalau dibaca, hilang angka 1, yang kelihatan hanya angka 2. Menjadi tanggal 12. Bila seke masuk kepada Muhammad. Sama aja Muhammad lain. Ya foto lokadiri menggambarkan semuanya. Nabi Muhammad lahir kon bulan si kepira. Bulan lahir kon Nabi Muhammad. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan ketiga. Kenapa bulan ketiga? Muhammad terzahirang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekaligus perintah Allah diperintah untuk menyebarkan ilmu yang 3 ini. Ilmu apa? Usul, fikih dan tasawuf. Ilmu dauloka diri 3-3-nya sebenarnya. Cuma murian ilmu fikihnya diberikan. Ilmu tauhid yang paling pertama. Bahkan mau cerita-cerita ke dauloka diri lain. Pada abad yang ke-14 sebelum masuk para wali-wali ke Sesaid, justru keluarga kita di Sesaid sudah Islam dan ilmunya adalah tauhid. Cuma maksudnya Islam apa ya? Islam Jelma Irang masih waktu belum dikatakan sempurna bagi orang-orang yang syariat. Barulah datang para wali-wali itu Muhammad. Wali-wali yang datang ke Sesaid ini, tradisi budaya orang tua kita tidak dirusak, tetap digunakan. Dari karena itu sangat penting kita pelihara tradisi budaya ini. Sehingga para ulama-ulama menjelaskan al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhzu bil jadidil asli. Hendaklah dijaga, dipelihara tradisi budaya adat sionya, pelihara dengan baik, jangan dihilangkan. Namun arah tradisi baru ambil, udah apa? Untuk menyempurnakan, bukan untuk merusak, untuk menyempurnakan. Nah, seperti mana pengiringan tayang kepada negara. Mungkin silai-lai sesuai majang turut dengan arah ceramah. Dan ini sebagai tradisi baru untuk menyempurnakan yang lama. Mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, sang jemaah apa aja tan biak-biak mudi yang kok jadi rombok yang kok selama itu baik, mari kita terima semuanya untuk menyempurnakan yang lama. Tugas yang kepada negara seperti generasi yang sekarang, kita sudah ditinggalkan tradisi budaya oleh orang tua kita. Tugas yang kepada sekarang adalah untuk menyempurnakan tradisi budaya itu. Daulah diri sudah memberikan kita fondasi dasar. Tugas kita kalau ingin sempurna, mari kita sempurnakan tradisi budaya itu. Mantan bulan Muharram, Daulah diri sudah mengajak kita. Intinya sodakoh Daulah diri. Sodakoh, mana-mana si bubur dia. Hanya itu yang baru dilakukan oleh orang tua kita. Sebenarnya masih banyak anjuran-anjuran agama pada bulan Muharram ini yang belum dilakukan oleh orang tua kita. Tugas kita generasi sekarang, mudah-mudahan kita bisa sempurnakan apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Bulan Muharram, Daulah diri, biak bubur putih, biak nilainya itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Biak bubur putih taruh hang amanta kan itu. Hormat kona amanta.
bubur abang hormat kuninanta. Karena bagaimanapun abang dan putih inilah asal muasal kita sebagai manusia. Bubur putih manina manta kan gitu nih. Bubur abang manina nanta. Maka menurut ulama hakikat, lamun putih mendaiti kuning akan menghasilkan merah. Ini dulu kak. Iya, buat tebaran bubur abang. Lamun ulama zahir, ulama dunia, putih ketemu dengan kuning akan menghasilkan kuning muda. Nih. Tapi ulama hakikat, putih bertemu dengan kuning akan menghasilkan merah. Yang berdolokkan diri sebut kena bubur abang. Manina manta putih, manina nanta kuning. Yang benar sofarun kuning. Mendait, lo putih, lo kuning, marah, lo manuk nono suyari. Ngode-ngode arema akan berubah menjadi merah. Nah ya pada menjadi sugul kon dunia. Apa nih berdua ada sugul? Ya. Apa nih berdua? Dari sugul. Bebiak. Dami sugul bebiak. Sugul bebiak kan itu barang. Sugul bebiak nono kan ini. Diarak sugul lo putih lo. Atau sugul lo biru kan ada. Oh sugul lo bebiak nono kan gitu. Sugul bebiak nono. Jadi nilai makna budaya itu yang sangat penting sebenarnya. Jadi tanggal 12 bulan yang ketiga itu usul fikih dan tasawuf. Kemudian tanggalnya tanggal 12. Dari mana tanggal 12 itu datang? Kan usul fikih tasawuf. Nabi Muhammad lahir pada hari kedua, hari Senin. Kemudian bulannya bulan 3, tanggalnya tanggal 12. Dari mana datanya 12? Usul fikih tasawuf. Pira mau fikih, pira isin fikih kan pitu nih tahu. Dulu kak di ulama. Halal, haram, makruh, mubah, sah, batal, padu sunat itu. Nono isin fikih pitu. Usul, pira isin usul telu. Biasa telu. Wajib, mustahil, harus. Wajib ketawa, sifat Allah Ta'ala 20. Mustahil 20, harus ke. Jadi fikih pitu, usul telu, diwajarin. 10 tasawuf 2 sembilan bagian tasawuf nafi dan isbat menjadi 12 hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus kita kaji. Jadi setiap maulid nggak beda ceramahan. Nabi Muhammad lahir di Senin tanggal 12 bulan Rewal tahun gajah. Jemaah bulan kutua kok jemaah kutu. Lalu kapan kita mau kaji ini?